Halo, salam berjumpa lagi dengan Bang Wendy. Kita pada hari ini akan menyaksikan lanjutan tempat bersejarahnya atau tempat melegendanya alun-alun Terantang. Di tempat ini adalah tempat kediaman dipercaya tempat kediamannya Haji Amin Claro. Mari kita saksikan. Ini adalah salah satu tempat di sini yang merupakan sebagai di sini disebut dengan paseban ya, paseban namanya bahasa di sini. Ada juga nyebutnya ini adalah tajahan dan nyebutnya keramat. Ini adalah sebagai media, ini media pertemuan antara kita ya atau penduduk di sini dengan dimensi lain gitu. Jadi di sini bentuknya rumah kecil, lalu di dalamnya ada taruh berupa makanan yang biasa kita makan begitu. Ini sebagai penghormatan sebenarnya secara kearifan lokal, penghormatan dan media penghubung antara kita penduduk dengan yang berdiam di sini. Juga sebagai tanda minta izin untuk masuk di sini. Ini fungsinya rumah ini. Warna kuning memang itu ada makna secara sakral di sini karena ini adalah warna juga sebagai penanda atau warna penghubung, makanya kuning warnanya, warna kuning. Ini ada pemiliknya masing-masing warga yang berhubungan dengan warga di sini maksudnya. Ini fungsinya bangunan ini ada di kawasan ini. Makanya areal ini juga ada areal supranaturalnya, ada areal kawasan magisnya di sini. Makanya di sini berlaku sekali kearifan lokal. Antara lain tidak boleh bertindak yang melanggar tata krama di sini. Tidak boleh berkata-kata yang tidak sopan. Bahkan juga mungkin ada warna-warna tertentu dari pakaian yang kita gunakan. Dianjurkan warna apa juga ada di sini. Ada ketentuannya di sini. Dress code-nya ada. Jadi kode pakaiannya juga ada. Ini adalah bangunan banyak di sini, dah hanya ini, tapi ini yang paling lama. Di bawahnya ada beling, ya ada beling, pecahan beling berupa botol-botol dipecahkan. Ini ada semacam uji coba di sini ya. Logikanya kalau diinjak luka kita, kalau tidak pakai alas kaki. Tapi tadi kami coba berapa orang tidak, saya juga mencoba tidak luka. Itu keadaan yang unik di daerah alun-alun kawasan alun-alun Terantang ini. Ya, ini juga bagian dari destinasi wisata yang ada di kawasan Kecamatan Kamipang, khususnya Desa Telaga. Ini di arealnya adalah milik Desa Telaga. Wilayah hukum Desa Telaga disebut dengan alun-alun Terantang. Kenapa alun-alun? Karena daerahnya terbuka, pasirnya putih lembut. Gitu. Jadi kalau di sini trekking sifatnya adalah wisata trekking dan kita sangat nikmat tidak pakai alas kaki. Semua kami tidak pakai alas kaki, hanya pakai telanjang, enak sekali, tidak ada yang luka dan sebagainya. Nah demikian saya kira untuk penjelasan tentang rumah kecil ini. Ya demikian. Ini diduga ini tidak rusak karena ada dua pecah, ada dua cabang kaki. Namun tanyutna tunjika. Ada dua tunjuk ke sana. Jadi ternyata kawasan juga dihuni oleh satwa berupa rusa, babi hutan, kancil. Kawasan juga ditumbuhi oleh tanaman-tanaman kantong semar, kemudian jenis meranti, lalu cemara. Itu dan ada mesisin namanya, tanaman khas di sini. Itu vegetasi. Jadi di sini ada vegetasi berupa tanaman khas untuk daerah datar rendah berpasir, juga ada hewan atau fauna berupa rusa, kancil dan babi hutan. Jadi itu kan memang cocok untuk wisata trekking dan jalan kaki kan, jalan kaki. Hanya mungkin bila dikembangkan nampak patok tanda kan, rambu. Kiri sama sepeda terlayang ya. Cocok untuk trekking karena di sini kawasannya bersih, terbuka, kemudian
cuaca kalau pagi sejuk sekali, dan ini juga tidak ada nyamuk di sini, tidak ada nyamuk sehingga nyaman untuk atau suasananya enak untuk dikunjungi. Yang disebut dengan alun-alun Kerantang. Disebut alun-alun karena memang kawasannya terbuka, berpasir putih, dan keunikannya adalah tanaman daun-daun yang jatuh itu tidak berserakan, cuma di pohon. Sepertinya terkumpul di daerah pangkal atau pokok-pokok kayu atau rimbunan-rimbunan semak-semak. Itu keunikannya. Memang secara fisika terjadi demikian karena ada angin yang berhembus, lalu dia akan berkumpul dengan sendirinya ke bagian-bagian pokok-pokok kayu. Itu secara fisika. Tapi ada menurut pemahaman masyarakat tempat bahwa di sini ada yang membersihkannya. Ada orang yang membersihkannya yang tidak bisa ditemui secara kasat mata. Itu pemahaman masyarakat setempat. So, ini dihuni oleh ada dimensi lain yang menghuni kawasan ini. Jadi makanya ini disakralkan tempat ini, disakralkan dengan cara kalau berkunjung ke sini harus mematuhi norma-norma yang ada di sini. Kemudian juga tidak boleh berbuat yang tidak sopan, berbaik tingkah laku ataupun perkataan, dan niat juga harus dalam keadaan yang bersih gitu. Itu untuk masuk kawasan ini. Tapi sungguhnya ini adalah secara vegetasi alam, karena ini berpasir, maka sangat sulit kita menemukan pohon yang tinggi. Dia hanya berupa semak gitu ya, semak-semak. Kalaupun ada pohon yang mungkin tinggi, tapi di sini karena terbatas unsur haranya, maka dia tidak setinggi tempat yang subur gitu. Meskipun juga ada tanaman-tanaman yang kalau ditumbuh tempat yang cocok dia akan tinggi, tapi di sini karena unsur haranya terbatas, maka tanaman itu tidak bisa tinggi. Seperti dikerdilkan begitu, atau dibonsai begitu ya. Ada semuanya. Ini ada beberapa pohon. Saya lihat juga ada beberapa pohon dari jenis meranti, yaitu berupa ini belangiran. Belangiran juga ada di sini. Tapi karena kawasan tadi unsur haranya tipis, karena pasir, maka dia tidak setinggi belangiran yang tumbuh memang habitat yang subur untuk belangiran gitu. Ada semuanya. Itulah membuat keunikan di sini. Jadi sehingga dengan demikian secara dunia perwisata itu menarik untuk dikunjungi. Menarik untuk dilihat pohonnya seperti di bonsai begitu. Kemudian kawasan berpasir yang terbuka, tapi juga diselingi dengan rimbunan semak-semak. Jadi perpaduan antara kawasan terbuka dengan rimbunnya pohon itu membuat perpaduan yang sangat cocok untuk tempat kita untuk untuk beristirahat begitu. Tentu dalam tataran ya pariwisata, wisata lah gitu. Ya, wisata. Itu kondisi yang kita bisa saksikan di kawasan ini, alun-alun Kerantang ini, yang berada di wilayah pemerintahan desa Talaga, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan. Dan ini secara geografis berada di wilayah selatan Kabupaten Katingan, di agak ke selatan, artinya mendekati pantai. Ya. Cemara. Namun barat jenis daun itu konvensional golongan daun jarum. Ya, jadi ini contohnya vegetasi di sini adalah jenis cemara. Memang cemara hampir semuanya berdaun bentuk jarum. Karena ini tanaman yang menyesuaikan kondisi yang miskin hara, airnya sedikit dan pengopannya tinggi. Jadi dia mengecilkan daunnya. Jadi disebut dengan daun jarum. Daunnya kecil seperti jarum membulat begitu. Umumnya di cemara itu ya tumbuh di pantai. Pantai umumnya kan pasir ya, dan anginnya kuat, makanya kecil daunnya. Ini golongan cemara. Tapi ini hanya seperti ini, tidak bisa lebih tinggi dari ini lagi. Karena dia supaya dia bisa bertahan hidup, maka dia tidak tumbuh besar. Karena ini unsur haranya sedikit. Jadi dia menyesuaikan supaya tetap ada, maka dia tidak besar begitu, dikerdil, mengendilkan dirinya, menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Jadi penyesuaian sehingga dia tetap ada cemaranya. Kalau ditumbuh tempat yang lebih banyak hara, dia lebih tinggi lagi pohonnya ini. Tapi ini menjadi menarik karena kelihatannya menjadi elok dipandang, indah kelihatannya, indah bentuknya gitu.
Inilah salah satu vegetasi yang ada di sini. Vegetasi yang ada di kawasan ini. Ini tidak tinggi-tinggi amat begitu. Seperti ini aja. Jadi kalau lihat kan kayak pohon mati ya. Nah, Nggak ada kulitnya, lalu katanya warnanya sudah gitu putih abu-abu, beda dengan pohon biasa yang kelihatannya segar gitu. Tapi ini masih hidup karena daunnya masih hijau. Masih hijau. tetap Demikian. golongan cemara lah Pak. Bisa masuk tiap jenis semara tuh. Ya, Jenis semara. daun jarum. Ya, daun bentuknya berbentuk jarum. Nah itu kan yang itu kan belangiran tuh, kahoy. Oh, Itu tuh kan kahoy. Cuma ya kan kate gantung. Amon jaga sarang kan hoy beratu kan. lagi itu tuh Pak, anggrek jenis merah gitu Pak. Nah kalau anggrek aku kalau memahami aku, tapi ini kan pasti anggrek yang gini nih, jenis anggrek ini. Ya jenis anggrek. Ini jelas anggrek ini. Ini satu vegetasi yang ada di sini. Ini kan juga anggrek ini. Ini sering ditanam ini. Cuma kita tidak boleh bawa dari sini. Ya. Tidak boleh satupun kita bawa. Dan ini ada tanaman di sini. Di samping juga pelestarian juga kita mematuhi di sini bahwa ini adalah semua ada pemiliknya sesungguhnya. Ada yang punya. Jadi nggak bisa kita hanya kita melihat saja, menyaksikan keindahan, keunikan dan sebagainya. Anggrek. Biasa kalau musim mengambang atau bahwa nah lepas harus mengambang Nah. kayu bakar itu. Ini salah satu apa ya yang bisa kita saksikan ini kan hamparan pasir yang rata putih begitu lalu bersih. Dan ini kalau kita jejakkan kaki kita di pasir ini maka terasa lembut. Jadi saya pun di sini tidak pakai alas kaki. Kenyal-kenyal. Jadi menikmati di sini lebih dianjurkan tidak pakai sepatu atau sandal supaya kita merasa betul-betul menikmati alur trekkingnya. Trekking untuk wilayah ini. Pasirnya putih, halus, dan bersih. Sehingga kita merasa aman gitu. Ini kaki saya tidak pakai alas kaki. Saya lihat. Suasana yang betul-betul nyaman. Mengasihkan. Makanya ini yang salah satu spot yang kita kita susun database-nya untuk database pariwisata di Kabupaten Katingan. Salah satu spot yang ada di kawasan ini. Dan berdasarkan juga dialog kita dengan masyarakat, hampir semua masyarakat Desa Telaga itu paham betul dengan di sini. Dari tokoh masyarakat, pemerintah desa, masyarakat biasa, anak-anak semuanya menyampaikan hal yang sama yang kondisi di sini. Baik secara penampakan alamnya maupun secara hal-hal lain di luar dimensi naturalistik begitu, di luar itu. Jadi ada cerita yang berkembang di sini bahwa ini adalah kawasan yang dihuni oleh dimensi lain. Banyak secara pengalaman masyarakat desa, pengalaman rohani, ya ini ada yang menjaga, ada yang bermukim di sini. Makanya beberapa keunikan di sini seperti ada pola-pola jalan, ada pola-pola taman, gitu. Ada pola-pola seperti kehidupan nyata umat manusia tapi mirip polanya. Hanya diperlihatkan sebagian kecil saja dari pola-pola itu kepada yang bisa kita lihat. Itu keunikan. Betul-betul ini perpaduan antara naturalistik dengan dimensi lain di kawasan Talaga. Ya. Kayu yang ada di daerah ini karena ini miskin hara, maka dia hanya segini besarnya. Tidak mampu lebih besar dari ini. Ini kalau tumbuh di kawasan yang agak subur ini besar sekali pohonnya ini. Ini memang satu tanaman atau kayu yang bernilai ini. Kayu yang berkualitas. Karena ini namanya adalah belangiran jenis meranti. Ini kayu yang tahan, tidak mudah lapuk dan tidak bisa dimakan oleh rayap. Umumnya oleh warga ini diambil untuk bahan bangunan rumah. Umumnya untuk bagian bawah berupa tiang rumah, tiang penyangga belangiran ini. Nah, karena tumbuh di sini yang miskin hara, maka dia menjadi kecil. Ini lebih kurang ya sekitar 10 meter tingginya.
Tapi kalau tumbuh subur ini bisa sampai 30-40 meter tingginya dan besar sekali. Bisa diameternya bisa mencapai 50 cm. Berarti kalau diameternya 50 cm maka kelilingnya adalah 3 kali itu. Ya, dia 3 kali diameter untuk kelilingnya. Gitu. Jadi kalau 50 cm diameternya maka kelilingnya adalah 150 cm. 160 cm dia keliling. Makanya pasti besar sekali kan? Iya, besar sekali. Besar itu. Inilah salah satu keunikan. Karena memang ini unsurnya memang pasir. Pasir itu kan tidak ada unsur haranya. Kayak dia kecil saja. Itu ada yang nempel kalau anggrek Ya, lalu ini ada biasa di hutan Kalimantan yang lembab, maka akan tumbuh juga tanaman epifit berupa anggrek. Namanya epifit menempel ya. Epifit. Dan satu parameter daerah itu miskin hara, miskin nitrogen, di samping tanaman tidak bisa tinggi karena unsur N yang kecil, maka ada kantung semar. Itu juga penanda daerah itu miskin unsur hara, ada kantung semar. Nah, di sini banyak kantung semar saya lihat, kantung semar atau nepten ya. Nepten bersama. Iya. Nah ini juga contoh kerdilnya. Ya. Nah, bagus sekali kan ini. Semar kerdil. Jadi kecil saja karena dia tanah tidak menyediakan unsur hara yang banyak, tapi dia harus hidup, maka dengan cara mengecilkan dirinya. Nah, seperti itulah maka jadi tempat ini unik gitu, tanaman tidak tinggi dan sebagainya. Sip, mantap, good. Ini anggrek yang ada di sini. Ini anggreknya. Saya tidak tahu namanya apa, golongan anggrek apa ini, apakah dendrobium atau apa, tidak tahu. Tapi anggrek ini yang dia akan menempel di ini. Tapi anggrek ini bukan dia bukan benalu. Karena dia ambil makanan bukan dari tanaman ini, dia hanya ikut numpang nempel saja. Jadi dia ngambil sendiri tanahnya dari tanah gitu dan dari udara. Ini anggrek yang ada di sini. Saya lihat banyak di sini anggreknya. Ini sayang belum berbunga. Dan ini nggak boleh kita ambil ya. Saya juga tergoda mau minta tapi nggak bisa saya ambil. Warna ungu. Biar saya di sini cari. Saya bilang itu ada landscape seperti jalan ya. Jadi seperti jalan ini, kayak landscape jalan begitu. Jadi ini hamparannya tidak lebar tapi memanjang. Jadi ini seperti ada bangun jalan, ada penampakan seperti jalan. Makanya diyakini sini ada pemukiman di sini, pemukiman kayak jalan, rata, sungguh mengasihkan. Cabang ke sini, dalam lagi jalan lebih kecil lagi, jalan induknya jalan lebih kecil, lalu bercabang ke sana lagi, ini cabang jalan juga agak besar. Jadi polanya ada pola seperti jalan gitu, ada pola seperti jalan. Ini yang membuat menjadikan di sini diyakini oleh masyarakat tempat ini adalah pemukiman, ada penghuninya gitu, ada penghuninya di dimensi lain penghuninya. Orang di sini menyebutnya uluh gaib. Lewun uluh gaib. Nah itu bahasa di sini menyebutnya. Gaib itu kan tidak kelihatan. Lewu itu kampung. Jadi pemukiman. Secara kan di sini adalah yang disebut tokohnya adalah Haji Amin Kelaru. Daerah ini arealnya. Disebut dengan Sungai Kelaru, Danau Kelaru. Bisa bilang ya, ini golongan lumut sungguhnya. Apa lumut daun sebagainya. Ini karena ini daerah ini kan daerah lembab. Jadi banyak seperti ini lumut ini golongan lumut. Saya tidak tahu nih karena harus
dilihat lagi dengan kaca besar sebagainya atau mikroskop untuk melihat strukturnya. Ini lumut, itu semut ini, lumut. Ini salah satu juga yang ada di sini. Ini juga penanda daerah itu lembab. Lembab ya, daerah lembab itu banyak lumut seperti ini. Ini lumut saja nih, lumut hijau lah. Karena dia warnanya hijau, karena punya klorofil. Ini sesuatu yang ada di sini. Yang bisa kita lihat lah, apa vegetasi namanya, vegetasi yang ada di kawasan ini. Jordi, kapan jalan boleh? Ini Dia ketawa. melah itu hari kau. Jalan boleh. Kanan. Kapan? Kamu hete tebus saya kalau akhirnya lah. Saya mutar-mutar. Ini golongan apa, Di? Meranti atau apa? Ini kan unik sekali. Dahannya rimbun, tidak tinggi pokoknya. Ya itu tadi, karena dia menyesuaikan dengan keadaan di sini miskin unsur hara atau nitrogen. Jadi dia supaya dia bisa bertahan hidup ya harus mengecilkan pokoknya supaya tidak banyak membutuhkan makanan. Tapi menjadi kelihatan indah gitu. Menjadi indah dilihat, menarik. Kayak di bonsai, dalam istilah itu ya di bonsai namanya, di kerdikan itu. Tapi secara alami ini tidak ada terlakukan apa-apa. Jadi menambah keasrian sebenarnya ini, keasrian wilayah ini, wilayah apa namanya. Dan daunnya terkumpul di bawah semuanya, tidak berserakan jauh. Ini luas, rata begitu, tidak ada tanaman yang tinggi di sini, tidak ada rumput bersih. Ini gambaran landscape namanya, landscape wilayah ini. Makanya di sini disebut dengan alun-alun, karena terbuka, alun-alun rata gitu. Alun. Ini uniknya seperti. Dulu ada jalan ke sana, begitu. Seperti ini pusat pertemuan persimpangan jalan. Kalau ini ada 3 landscape jalan. Ini ke sana dan ke sana. Ini pertemuannya, landscape pertemuan apa? Jalan. Kalau di pemukiman kita kayak pertemuan persimpangan jalan gitu. Karena dia pertemuan makanya kan menjadi luas. Jadi luas. Ini keunikan yang banyak di sini. Ada pertemuan-pertemuan jalan-jalan seperti itu, landscape jalan. Itu yang bisa kita lihat lah stasiunnya di sini. Ya. Dan itu juga beberapa orang teman-teman juga tim dari survei lokasi yang membesar gitu. Besar. Maka dia kayak danau. Jadi karena penduduk itu siap-siap dengan kreativitas dia unik. Misalnya nampak baju, misalnya baju kaos, gambar narai Ya, kayak claro. itu dia unik. Ya. Ya. Pakai souvenir kan? Ico, duo, toru. Dinon. Saksikan terus perjalanan Bang Wendy yang lebih seru dan lebih menarik.